Sudah. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Bapak, saya ini punya beberapa masalah. Masalah saya salah satunya adalah ada 2-3 orang guru ini yang kalau hadir ke sekolah itu sering terlambat. Terutama yang satu orang ini dia sering terlambat dan datang di atas pukul 7. Sehingga anak-anak itu kalau gurunya telat kan anak-anaknya ramai di kelas. Sekarang tidak ada yang nungguin. Nah, akhirnya terpaksa saya yang harus masuk ke kelas dulu. Sedangkan pekerjaan saya di kantor itu kan banyak, Pak. Karena saya sebagai kepala sekolah juga punya tugas sebagai mengerjakan beberapa administrasi di sekolah. Saya jadinya bingung, Bapak, bagaimana ini cara mengatasi teman-teman yang terutama yang kehadirannya di atas jam kerjanya jam 7 ini. Itu mungkin saya berharap Pak Imran bisa bantu saya bagaimana kira-kira untuk bisa menyadarkan teman-teman ini. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Ini menurut saya, ini pertama Pak Wahyudi sebenarnya yang dikerjakan Pak Wahyudi itu jika ada teman-teman guru atau 1-2 guru yang sering terlambat datangnya sampai jam 7 ke atas. Dan Pak Wahyudi karena melihat siswanya itu khawatir kalau tidak ada guru itu membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Pak Wahyudi masuk itu sudah tindakan yang baik sebenarnya bagi Pak Wahyudi untuk menenteramkan situasi yang terjadi di sekolah Pak Wahyudi. Namun untuk bisa menyadarkan guru-guru yang sering datang terlambat itu, alangkah baiknya Pak Wahyudi itu pertama memberikan teguran kepada guru-guru yang sering terlambat tersebut secara lisan agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru itu harus mematuhi disiplin waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Ini yang pertama, teguran secara lisan. Kemudian yang kedua, kalau teguran secara lisan tidak bisa merubah perilaku dari seorang guru tersebut, maka tindakan yang kedua yang harus dilakukan oleh Pak Wahyudi itu harus memberi tindakan secara tertulis. Administratif itu, Pak. Kenapa? Administratif, secara administrasi gitu. Iya, seperti itu. Secara tertulis dengan cara memberikan surat perjanjian atau pernyataan bahwa guru itu tidak akan mengulangi kekeliruan yang sering dilakukan oleh guru tersebut, yaitu dengan datang terlambat ke sekolah. Dan tertulis itu, surat pernyataan dari seorang guru itu harus bermaterai, Pak. Harus bermaterai. Biar surat pernyataan itu legalitasnya kuat. Seperti itu. Kemudian, jika hal itu masih kurang mempan, ini menurut saya maka Pak Wahyudi bekerja ini sebagai kepala sekolah. Di atas Pak Wahyudi kan masih ada pembina-pembina kita seperti Pak Pengawas, kemudian Korbidikam, dan ada atasan kita yang di Dinas Pendidikan. Ini menurut saya tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Wahyudi sebagai kepala sekolah
dalam menjumpai teman-teman gurunya melakukan kesalahan dengan sering datang terlambat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Wahyudi. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan Bapak itu sudah saya lakukan, Pak. Jadi mulai dari tahap peringatan secara lisan sampai ke tindakan administrasi itu sudah saya lakukan. Tapi kenyataannya beliaunya itu masih sering terus terlambat. Jadi saya harus menggantikan dulu di megang atau ngajar anak-anak di kelasnya sebelum beliaunya datang. Sehingga pekerjaan sebagai administrator di sekolah itu ya banyak yang terbengkalai gitu, Pak. Ini yang belum menemukan solusi bagi saya. Karena walaupun sudah saya sering tegur ya masih seperti itu. Belum berubah juga. Jadi bingung jadinya Bapak ini. Ya mohon Ya. Pak, gimana nih Pak? Ini seperti Pak Wahyudi yang telah dilakukan, teguran secara lisan sudah, kemudian secara tertulis sudah. Ya, Pak Wahyudi selaku kepala sekolah sudah menjalankan tugasnya dan kewajibannya, yaitu membimbing dan mengarahkan para gurunya untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik sudah. Cuman oleh sang guru itu masih ada tindakan perubahan. Ini karena Pak Wahyudi sudah melaksanakan tugas seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, yang tindakan yang ketiga, Pak Wahyudi tinggal melaporkan saja ke pengawas atau koordinator setempat. Ini menurut kami seperti itu. Terima kasih Pak Wahyudi. Iya Pak. Nah kemudian kalau misalnya nanti teman saya yang sering datang siang ini saya laporan ke dinas, kemudian misalnya beliaunya dimutasi, malah saya kekurangan guru Pak, dan akhirnya malah saya harus pegang kelas lagi karena gurunya kurang. Ini kan menjadi problema yang malah bertambah kalau misalnya kemudian saya harus melaporkan beliaunya ke dinas terkait agar misalnya dipindah gitu Pak. Kan saya mesti tambah gurunya kurang, saya harus tambah ke kelas, pegang kelas. Sedangkan administrasi yang harus saya kerjakan kan jadi terbengkelai gitu Bapak. Oh ya Pak Wahyudi. Memang ini menjadi problema yang besar terhadap Pak Wahyudi. Dilaporkan ke dinas dimutasi, nanti di sekolah Pak Wahyudi justru bertambah kekurangan gurunya. Ini kalau segala macam upaya untuk menyadarkan guru itu sudah dilakukan oleh Pak Wahyudi, ternyata guru itu tetap saja tidak berubah. Ini kalau saya ini mari kita setiap hari jangan bosan-bosannya untuk memberikan pembinaan terhadap guru. Siapa tahu guru-guru itu sambil mendoakan sang guru itu kepada Yang Maha Kuasa agar bisa terketuk hatinya untuk bisa melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Sambil mendoakan sang guru itu agar bisa merubah kelakuannya yang seperti itu. Ini menurut saya Pak Wahyudi seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Bapak atas sarannya, atas bantuannya. Ya, mudah-mudahan menurut saya memang memberi contoh, menjadi teladan itu penting, dan juga mencari masalah apa yang menyebabkan beliaunya ini sering terlambat. Nanti akan saya lakukan pendekatan, dan saran Bapak saya terima. Mudah-mudahan teman guru saya ini mulai sadar dan mengutamakan kedinasannya, sehingga
harapannya anak-anaknya atau muridnya ini tidak terlantar atau tidak terganggu proses pembelajarannya, sehingga anak-anak bisa betul-betul belajar sesuai dengan jadwal yang ada, belajar sesuai dengan pelajarannya, tidak harus terganggu karena teman guru yang sering datangnya terlambat. Jadi menurut saya harus bersikap bijak menghadapi teman ini dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, pendekatan personal, sehingga masalah yang saya hadapi nanti bisa terselesaikan dengan baik, sama-sama enak, sama-sama menyadari, tanpa harus ada yang dikorbankan. Sehingga harapan visi misi sekolah saya menjadi sekolah yang sekolah pembelajar yang bisa memberi kesempatan pada anak untuk belajar sebaik-baiknya dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Pak Imran sudah membantu saya untuk mencari solusi dengan masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih, selamat buat Pak Imran ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.